warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailin Sulistiawati dari kelas 11 DKVC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berakhirnya kekuasaan VOC pada tahun 1799. Berakhirnya kekuasaan VOC dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal: 1. Korupsi di semua tingkatan, yaitu dari pegawai rendah sampai pejabat tinggi VOC. Korupsi itu dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyunat keuntungan yang menjadi hak VOC, menyunat uang kas dan anggaran, mengajukan target setoran di bawah potensi yang nyata agar sisa atau kelebihannya dapat dimasukkan ke saku sendiri, melakukan pemungutan dalam pengangkatan bupati atau kepala desa, memaksa rakyat menyerahkan hasil bumi lebih dari ketentuan, melakukan praktik nyuap-menyuap dalam rangka penduduk menyerahkan upeti, sengaja membiarkan beroperasinya pedagang-pedagang ilegal sehingga penjabat dan pegawai VOC mendapatkan sumber pungutan liar atau pungli. Uang suap juga diberikan oleh mereka yang berbondong-bondong ingin menjadi karyawan VOC. 2. Sebagai pegawai dan penjabat VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan diri sendiri, sesuatu yang ilegal dan merugikan kepentingan VOC. 3. Perdagangan gelap merajalela yang menerobos monopoli perdagangan VOC. Perdagangan gelap ini sebagian difasilitasi oleh penjabat-penjabat VOC yang korup sebab mereka mendapatkan setoran liar dari aktivitas tersebut. 4. Anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena semakin meluasnya kekuasaan VOC. Hal ini tidak seimbang dengan penghasilan VOC yang semakin menurun. 5. Biaya perang untuk menanggulangi perlawanan rakyat seperti di Makassar sangat besar. Akibatnya, hutang VOC menumpuk. Total hutang VOC saat dibubarkan sebesar 134,7 gulden. Semua utang dan kekayaan yang ditinggalkan seperti kantor, gudang, benteng, kapal, dan wilayah kekuasaannya di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. 6. Adanya persaingan dan perserikatan dagang lainnya seperti East Indian Company atau Inggris dan Compagnie des Indes atau Prancis. Para penjabat dan pegawai VOC yang korup membuat persaingan ini tidak dapat dimenangkan oleh VOC. 7. Pemasukan yang kecil diserta utang yang menumpuk menyulitkan VOC untuk memberikan imbal hasil atau return of investment kepada para pemegang saham. Faktor eksternal: dikuasai Prancis. Pada tahun 1795, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batav tahun 1795 sampai 1806. Sebelumnya pada tahun yang sama, atas dukungan Prancis, Raja Belanda Willem V digulingkan oleh kaum Republikan. Belanda pun menjadi republik. Sementara itu, Raja Belanda Willem V menyingkir ke Inggris tahun 1795. Republik baru ini menjadi semacam negara bawahan dari Prancis. Sebagai republik, Belanda menjadi sekutu Prancis dalam gerakan anti-monarki untuk melawan Inggris. Pendudukan ini merupakan cita-cita imperialisme Napoleon untuk menyebarluaskan hasil dan cita-cita revolusi Prancis 1789 sampai 1799, yaitu republikanisme, kebebasan, kesetaraan, dan lain-lain, ke seluruh negara Eropa yang umumnya masih menganut sistem pemerintahan monarki. Perubahan politik ini mempengaruhi kebijakan Belanda terhadap VOC. Pemerintahan Republik Batav memandang apa yang dilakukan VOC bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan, termasuk untuk berusaha, dan karena itu harus dibubarkan. VOC dibubarkan pada tahun 1799. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.